Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara sahabat Silimo Katolik yang terkasih, bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga umat-Mu di sepanjang zaman. Berilah kami kepekaan hati, sehingga kami Kau perkenankan untuk selalu melihat dan mengalami karya keselamatan-Mu yang nyata di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik, dimanapun Anda berada, tema permenungan kita pada hari ini, berbahagia dalam jalan kasih dan pelayanan. Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, membuka hatinya di hadapan para murid dengan kerendahan yang luar biasa. Ia Tuhan dan Guru, justru membasuh kaki para murid sebagai tanda kasih yang sejati. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini bukan sekedar peringatan, melainkan ajakan untuk hidup dalam semangat pelayanan dan kerendahan hati. Dunia seringkali mengagungkan kekuasaan dan kehormatan, tetapi Yesus membalikan nilai-nilai itu. Yang terbesar adalah Dia yang melayani dengan tulus. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, pesan ini begitu menyentuh ketika kita menyadari bahwa pelayanan bukan sekedar tugas atau kewajiban, melainkan perwujudan dari kasih. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, namun kasih-Nya tak terhalang oleh pengkhianatan itu. Ia tetap membasuh kaki Yudas. Ini adalah pelajaran agung tentang mengasihi tanpa syarat. Dalam kehidupan kita, betapa seringnya kita memilih untuk mencintai hanya kepada mereka yang mencintai kita dan menjauhkan diri kita dari mereka yang menyakiti kita. Namun Yesus menunjukkan jalan kasih yang lebih dalam, kasih yang tetap memberi walaupun disakiti. Saudara dan saudari, sahabat Silimo yang terkasih, Yesus juga berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita hidup dalam kasih dan pelayanan. Dunia mungkin tidak selalu memahami atau menghargai pemberian kita, tetapi sukacita ilahi lahir ketika kita mencintai seperti Kristus mencintai. Ia menjanjikan kebahagiaan yang tidak bergantung pada pengakuan manusia,
melainkan pada kesetiaan kita pada jalan kasih dan pengampunan. Akhirnya, Yesus mengungkapkan bahwa menerima utusannya berarti menerima Dia sendiri, dan menerima Dia berarti menerima Bapa yang mengutusnya. Ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan Kristus dalam setiap sikap dan tindakan kita. Ketika kita melayani sesama, memaafkan yang bersalah, dan mencintai tanpa pamrih, kita menjadi saksi-saksi kasih Allah yang hidup. Semoga setiap langkah kita mencerminkan cintanya yang tanpa batas, agar dunia melihat dan percaya bahwa Kristus hidup di tengah-tengah kita. Amin. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Kristus, Engkau telah memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga sakramen Paskah semakin berbuah dalam diri kami, dan makanan keselamatan yang telah kami terima menguatkan kami sampai pada kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mereka yang kita doakan, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.